Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bakteri Staphylococcus aureus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kenzo Oliver Barus dengan NIM 23095111015 dari kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Selanjutnya latar belakang yang dimana bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang umumnya ditemukan pada kulit dan saluran pernapasan manusia. Meskipun bakteri ini lebih sering dikaitkan dengan infeksi pada manusia, Staphylococcus aureus juga dapat menginfeksi hewan termasuk kucing. Pada kucing, bakteri ini dapat bertindak sebagai patogen oportunistik yang menyebabkan infeksi kulit dan jaringan lunak, terutama jika terjadi luka atau kelemahan pada sistem kekebalan tubuh kucing. Infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kucing memiliki potensi untuk menyebabkan berbagai komplikasi, mulai dari infeksi ringan hingga kondisi serius seperti abses, sepsis, atau infeksi sistemik yang memerlukan penanganan medis intensif. Selanjutnya, kasus yang dimana pada gambar pertama itu kucing yang telah terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kakinya, yang dimana di kakinya itu terdapat luka atau sayatan atau gigitan hewan lainnya, sehingga bakteri Staphylococcus aureus ini dapat menginfeksi kaki tersebut hingga hitam atau membusuk. Pada gambar 2 dan 3 merupakan kucing yang terinfeksi bakteri Staphylococcus. Dapat dilihat pada kulitnya itu memerah yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Baik, selanjutnya pembahasan tentang bakteri Staphylococcus aureus, yang dimana Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang menyebabkan infeksi kulit pada area yang terluka. Infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri ini bisa terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Bakteri ini juga mampu menghasilkan nanah sehingga dikenal sebagai bakteri pyogenik. Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif dengan bentuk bulat yang berdiameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer dan biasanya terlihat dalam berkelompok-kelompok tidak beraturan menyerupai buah anggur. Bakteri ini bersifat fakultatif anaerob, tidak menghasilkan spora, dan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Bakteri ini juga tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius, namun menghasilkan pigmen terbaik pada suhu kamar yaitu 20-25 derajat Celcius. Selanjutnya perkembangbiakannya, yang dimana bakteri Staphylococcus aureus ini berkembang biak secara akseksual melalui pembelahan binar. Seperti halnya bakteri pada umumnya, dengan waktu pembelahan sekitar 0,47 jam atau 27-30 menit. Proses pembelahan ini terjadi secara teratur dengan pertambahan jumlah sel yang meningkat secara eksponensial. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari pembelahan binar pada bakteri ini. Yang pertama, kromosom menempel pada membran sel dan kemudian terjadi proses penggandaan kromosom. Yang kedua, membran dan dinding sel memanjang, membuat bakteri tumbuh menjadi 2 kali ukuran aslinya. Yang ketiga, terbentuknya sekat disertai dengan pertumbuhan dinding sel yang melintang. Dan pada tahap akhir, 2 sel baru yang identik terbentuk dan proses ini terus berlanjut secara eksponensial. Selanjutnya, permasalahan yang menyebabkan infeksi Staphylococcus aureus. Penyebab utama infeksi Staphylococcus aureus pada kulit kucing biasanya berkaitan dengan faktor-faktor yang melemahkan pertahanan alami kulit atau sistem kekebalan tubuh kucing. Berikut merupakan beberapa penyebab utama infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit kucing. Yang pertama itu luka atau cedera pada kulit. Luka terbuka, goresan, gigitan, atau cedera lainnya pada kulit kucing
memberikan akses bagi bakteri seperti Staphylococcus aureus untuk masuk dan menyebabkan infeksi. Kulit yang terluka kehilangan fungsi pelindungnya, memungkinkan bakteri yang biasanya tidak berbahaya untuk berkembang biak dan menyebabkan infeksi. Yang kedua, investasi parasit, yang dimana investasi parasit seperti kutu, tungau, atau pinjal dapat menyebabkan iritasi dan kerusakan pada kulit kucing. Saat kucing menggaruk atau menggigit area yang terinvestasi, kulit menjadi lebih rentan terhadap infeksi sekunder oleh bakteri termasuk Staphylococcus aureus. Yang ketiga, kebersihan yang buruk, yang dimana kondisi kebersihan yang buruk baik pada lingkungan kucing atau tubuh kucing itu sendiri dapat meningkatkan resiko infeksi kulit oleh bakteri. Kucing yang sering berada di lingkungan yang kotor, penuh debu, atau penuh kotoran lebih rentan terkena infeksi bakteri pada kulitnya. Selanjutnya, vulnus morsum, yang dimana vulnus morsum merupakan luka yang robek dan dapat disertai dengan memar akibat gigitan hewan. Luka ini biasanya ditandai dengan bekas gigitan yang terasa sakit, panas, dan bengkak, serta bisa menyebabkan shock anafilaktik. Gigitan ini juga memungkinkan bakteri atau parasit masuk ke tubuh hewan yang digigit. Vulnus morsum termasuk dalam kategori luka terbuka, dengan penyebab utamanya adalah gigitan hewan seperti anjing, kucing, maupun kalajengking. Dalam kasus gigitan oleh kucing, luka ini disebut dengan vulnus morsum fellis. Luka gigitan hewan umumnya memiliki bentuk sesuai dengan pola gigi hewan yang menggigit, dengan kedalaman luka bergantung pada gigitan tersebut. Solusi dari kasus luka gigitan atau vulnus morsum pada kucing tersebut ialah harus segera dibersihkan supaya mengurangi risiko infeksi. Gunakan air steril atau larutan selin untuk membersihkan luka secara menyeluruh. Pembersihan ini penting untuk menghilangkan bakteri, kotoran, dan partikel asing yang mungkin masuk melalui gigitan. Setelah membersihkan luka, gunakan antiseptik ringan seperti povidone iodine atau chlorhexidine untuk mendisinfeksi area tersebut. Ini sangat membantu mencegah bakteri seperti Staphylococcus aureus atau parasit lainnya yang masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka. Jika luka gigitan terinfeksi oleh Staphylococcus aureus, dokter hewan mungkin akan meresepkan antibiotik, baik topikal maupun sistemik, tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Dari kasus kucing tersebut dapat disimpulkan bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada kucing, terutama jika terdapat luka, kondisi imunosupresif, atau investasi parasit. Penanganan yang tepat meliputi diagnosis yang akurat, penggunaan antibiotik yang efektif, perawatan luka yang baik, serta pencegahan kontak dengan sumber infeksi. Dengan pengobatan yang cepat dan tepat, kucing dapat sembuh dari infeksi ini tanpa komplikasi lebih lanjut. Namun, langkah-langkah pencegahan tetap penting untuk menghindari infeksi berulang. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.